sudah menemukan siklus yang 6 ini, sudah sampai kepada Allah, masuk angka berikutnya, angka 7. 7 surat Al-Fatihah. Ya. Terus 7 kali tawaf. 7 kali sa'i. Mondar mandir sopa dan 7 batu melempar jumroh. Ada apa sih di balik angka 7? Luar biasa. Di balik angka 7 itulah rahasia tentang pencarian akan jati diri akan terungkap. Setelah 7 baru 8. Ternyata di Quran 8 itu cerita tentang 8 lapisan kesadaran. Kesadaran pertama, makanya cerita tentang Nabi Muhammad Mi'raj itu cerita tentang bagaimana mencapai langit-langit kesadaran. Di langit pertama bertemu dengan Adam, langit kedua bertemu dengan Yahya, langit ketiga bertemu dengan Yusuf, langit keempat bertemu dengan Idris, langit kelima bertemu dengan Harun, langit keenam bertemu dengan Musa, langit ketujuh bertemu dengan Ibrahim. Itu sebenarnya simbol-simbol dari lapisan kesadaran. Makanya langit yang ke-8 itu yang disebut dengan Sidrah Al-Muntaha, puncaknya kesadaran. Baru masuk angka 9. Itu yang sering disebut dengan Songo ya. Makanya kita sering cerita Wali Songo. Wali Songo itu adanya di mana? Sebetulnya Wali Songo yang sesungguhnya ada dalam diri kita. Wali Songo itu artinya teman yang 9. Itu yang selalu menemani kita hidup ya. Saat hidup supaya tubuh ini digunakan sesuai dengan yang Allah mau. Coba lihat simboliknya dalam Islam. Sholat kalau berjamaah 27. Coba dalam Islam ya, perhatikan ya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj juga tanggal 27 bulan Rajab. Ada 2, ada 7. Ada 2, ada 7. Itu kan simbol dari angka 9. Begitu kita kenal yang 2, kenal yang 7 dan bisa menggunakannya, berarti kita sudah bertemu dengan Wali Songo yang ada dalam diri kita. Kalau sudah bertemu dengan Wali Songo, tidak sulit kita untuk bisa Islam. Jadi kalau dibalik lagi, temukan dulu yang 9. Itu kunci pembuka mata kalbu. Kita akan latihan untuk menemukan kesadaran sampai di Sidratil Muntaha. Gunakan terus menerus. Yang 7, rahasia kunci pembuka mata kalbu. Maka kalbu kita akan terbuka. Disitulah letaknya iman. Terus kita, proses keyakinan yang terus bertumbuh akan membuat kita pasrah pada Tuhan. Alatnya adalah yang 4. Kita akan mengerti tentang 3, 2, 1, 0. Puncaknya kita akan kosong. Karena kita memang akan kembali pada kekosongan itu sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Dia, kembali kepada Dia. Memenuhi ayat itu, itulah rangkaian cerita kehidupan kita yang harusnya sudah menjadi sebuah pemahaman yang sangat luar biasa. Disitulah kerennya Islam. Jadi kalau Islam itu sekeren itu, ya sudah mewujud dalam diri kita, yang akan muncul adalah manusia-manusia yang penuh dengan kedamaian. Berhenti kita mengurus keburukan orang lain. Karena kelahiran kita yang sekarang tidak untuk mengurus keburukan orang, tapi mengurus keburukan kita sendiri. Saat kita sudah berhasil menata diri ke dalam, pasti dampaknya akan keluar. Jadi sekarang sadarlah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang mana yang bukan Dia? Yang mana yang bukan Dia? Jadi ketika ada peristiwa apapun langsung ya, la ilaha illallah. Gak usah keras-keras. Tetapi langsung batin kita mengatakan yang mana yang bukan Dia, yang nyata Dia, yang tidak nyata Dia. Tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada kehadirannya. Ini mah Allah sedang meningkatkan kesadaran saya. Dan yang luar biasa, ini hukum alam. Hukum alam. Semakin besar potensi untuk marah,
semakin besar potensi untuk meningkatkan kesadaran kalau bisa memanage energinya. Ya, ulangi lagi. Semakin besar potensi kita untuk marah karena hal yang datang ini sangat menyebalkan bagi kita. Kalau kita bisa memanage energinya, semakin besar potensi untuk meningkatkan kesadaran kita. Ini hukum alam. Tapi apa yang terjadi? Semakin besar potensi untuk kita marah, semakin besar marah kita. Tapi bagi yang sadar, ini kesempatan buat saya melakukan akselerasi kesadaran. Jadi, aduh, luar biasa. Coba, para sahabat, kalau sesuatu yang terjadi itu potensi untuk marahnya kecil, dan kemudian kita sadar dan tidak jadi marah, karena energi kemarahan diubah menjadi energi cinta kasih, kecil tapi potensi kemarahannya, sedikit kesadaran kita naiknya. Sekarang saya mau tanya, para sahabat ingin cepat gak naik kesadarannya atau mau kecil-kecil saja? Jawab yang kencang. Kurang kencang. Nah, saya doakan semoga jalannya segera datang, yaitu segala hal yang tidak diinginkan akan datang dan potensinya besar. Awas, jangan sembarang loh. Ngaji itu jangan sembarang ngasal aja, betul nggak? Semakin besar untung yang akan kita dapat, semakin besar resiko yang harus kita tanggung. Kalau ingin untungnya besar, bisnisnya harus gede-gedean, resikonya besar, modalnya besar. Itu hukum alam. Tidak ada yang risiko kecil untungnya besar. Ya, saya mau jualan apa? Saya mau jualan gehu saja. Berapa biji? 10 biji aja. Beli tahu 10, beli toge setengah ons. Udah, dat. Yang penting 10 kebagian toge. Kan namanya juga gehu. Maknya togean. Ya, dibungkus pakai terigu sedikit. Minyaknya ya cukup 2 ons. Karena pikirannya, kalaupun saya tidak laku jualan, paling tidak kan 5 saya makan pagi, 5 saya makan sore. Betul nggak? Orang yang semacam itu ya tentu saja tidak akan dapat untung yang besar, tidak akan tiba-tiba dapat uang datang 100 juta gitu. Gak mungkin, karena semesta itu tergantung pikiran dia. Beda dengan orang yang berani untuk menanam modal. Modalnya besar, risikonya besar, untungnya juga besar. Demikian juga dalam spiritual, berlaku yang sama. Semakin besar ujian seseorang, berarti semakin besar peluang dari Allah untuk meningkatkan kesadaran seseorang. Sekarang hukumnya sederhana, semakin besar ujian seseorang, berarti semakin besar cinta kasih Allah kepada orang itu. Sadar? Sadar nggak? Coba sadari. Jadi ujian yang besar itu berarti cinta kasih Allah luar biasa. Karena Allah ingin segera kita kembali pulang ke jati diri kita sendiri. Masih ingat rumus bikin sangkar burung? Masih ingat? Kan bikin sangkar burung itu 1 jeruji dipasang, 1 jeruji dipasang, 1 jeruji dipasang, 1 jeruji dipasang. Tahu-tahu terpasang aja 100 jeruji. Kalau 100 jeruji ya tentu saja masih jarang-jarang kan, betul? Tambah lagi 100 jeruji, tambah padat. Tambah lagi 100 jeruji, tambah padat. Sekarang 1000 jeruji, padat sekali. Masukkan burung, susah untuk lepas burungnya. Kira-kira seperti itulah kehidupan kita dari kecil. Dari kecil kita membangun ya jeruji-jeruji untuk sangkar burung kita. Ibaratnya sekarang ini kita ini sudah terjebak di sangkar burung buatan kita sendiri. Betul nggak? Akibatnya ya
Untuk keluar itu tentu saja memang tidak mudah, Bunda. Apalagi sangkar burungnya nggak dipecahin, nggak dipatahin satu-satu. Ayo patahkan satu-satu, biar kita lepas dari sangkar kita. Kita menemukan kebebasan. Setuju? Setuju? Ya. Memang ya, belajar spiritual itu perlu tekad yang kuat. Kalau tekadnya nggak kuat, kita sering mengalami kecelakaan. Namanya kecelakaan spiritual. Kenapa kecelakaan terjadi? Satu sebetulnya, karena kita tidak menyadari diri kita yang sebenarnya. Kita sedang menjadi diri kita yang palsu, karena kita sedang dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Saya gitu jawaban saya. Kepanjangan ya jawabannya ya, biar tuntas. Alhamdulillah Ayah, panjang nggak apa-apa ya, buat kami jadi tambah lebih jelas, tambah lebih mantap untuk terus meningkatkan diri. Ya, baik. Baik, kesempatan berikut masih ya Ayah. Oh, silakan, masih ada pertanyaan? Silakan. Ayah Anda ada yang mau bertanya? Oh, mangga, Ibu. Ya, silakan. Bebas ya, hari ini bebas bertanya, silakan. Karena jarang-jarang kita buka forum seperti ini. Silakan berdiri saja, silakan. Terima kasih sebelumnya ya guruku, teteh guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ayah, gimana hukum sebab akibat orang yang sudah dibuka mata kolbunya tertutup kembali, sementara Allah Maha cinta kasihnya yang luar biasa, tak terbatas. Mohon penjelasannya Ayah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada hukuman dari Allah. Dan Allah yang Maha Cinta tidak pernah menghukum. Allah itu hanya mengingatkan kita saja supaya kita sadar. Jadi segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan tergantung sudut pandang kita. Apakah kita mau menganggap peristiwa itu sebagai momen untuk mengingatkan kesadaran kita, atau kita mau menganggap yang namanya peristiwa itu sebagai hukuman? Sayang sekali banyak manusia yang menganggap sesuatu yang tidak enak datang dalam kehidupan sebagai hukuman. Dan yang luar biasa, hukuman itu kemudian dijadikan Allah sebagai kambing hitamnya. Kan itu sebetulnya sesuatu yang kontradiktif. Di satu sisi mengatakan Allah Maha Cinta, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah itu tak ternoda oleh apapun. Tetapi di sisi lain seakan-akan Allah itu pendengki, gampang marah ketika kita tidak mengikuti keinginannya. Itu yang keliru. Konsepsi Tuhan yang semacam itu harus sudah diruntuhkan. Sekarang saya ambil contoh yang sederhana. Kita jangan berbicara Tuhan yang maha tak terbatas. Kita lihat yang terbatas saja dulu. Kalau kita sedang berada di ruang sempit, di mobil, ada orang kentut, Dut, bau nggak? Bau nggak? Kenapa bau? Karena ruangnya sempit. Setiap yang sempit itu selalu ternoda. Tapi di sekarang nggak usah ruangnya terlalu besar. Di masjid ini aja segede gini. Mungkin saya dari tadi sudah ada. Mungkin. Tapi karena ruangnya luas, tidak ternoda. Jadi kata ruang yang luas ini emang gue pikirin. Apa artinya kentut bagi ruang yang luas? Ini baru ruang luas loh, belum tak terbatas. Ini supaya gampang mengilustrasikannya. Jadi sebetulnya segala sesuatu akan terasa dampaknya kalau sempit. Contoh, bagi orang yang sempit ilmunya, masalah sedikit aja menjadi luar biasa dampaknya.
Tapi bagi orang yang luas ilmunya, masalah sebesar apapun gak masalah. Jadi masalah itu letaknya di mana? Masalah itu letaknya pada kesempitan ilmu yang kita miliki dan kesempitan kesadaran yang kita miliki. Paham? Oke. Sekarang ada orang yang sudah ditunjukkan jalan oleh Allah. Di dalam Quran surat Al-Fatihah, manusia itu cuma 3 golongan. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan gitu. Cuma 3. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Golongan pertama al-mun'am 'alaihim, orang yang dapat nikmat. Golongan yang kedua al-maghdub 'alaihim, orang yang dimurkai. Tidak ada di situ dikatakan dimurkai Allah. Al-maghdub itu dimurkai. Sebetulnya ketika orang itu melakukan kejahatan, dia dimurkai siapa? Saya yakin dimurkai oleh dirinya sendiri. Ketika dia melakukan kejahatan, dia tersiksa. Disiksa siapa? Disiksa oleh nuraninya sendiri. Benar kata R.A. Kartini bahwa nuranimu adalah nerakamu. Saat kamu melakukan kejahatan, nuranimu sendiri akan menyiksamu dengan rasa bersalah. Betul? Jadi di Quran tidak dikatakan al-maghdub itu adalah kemurkaan Tuhan. Kok Tuhan murka? Bagaimana dia yang maha cinta bisa murka? Yang murka itu kan kamu, kata Allah. Dan yang luar biasa ya, banyak orang belajar ilmu tauhid kelihatannya menjunjung tinggi Tuhan, tapi merendahkan Tuhannya sendiri. Karena Tuhan dipersamakan dengan dirinya sendiri. Kalau kita baik sama Tuhan, Tuhan memberi pahala. Kalau kita jelek pada Tuhan, Tuhan menyiksa. Yang punya sifat seperti itu Anda, bukan Tuhan. Tuhan tidak punya sifat seperti itu. Bahkan saya ingat statement orang-orang bijak. Jika kamu melayani Allah, maka Allah akan melayani kamu. Jika kamu mengagungkan Allah, maka Allah akan mengagungkan kamu. Dan jika kamu melupakan Allah, isi berikutnya. Isi berikutnya. Pasti jawabannya Allah akan melupakan kamu. Emang Allah pelupa? Nah, makanya belajar hati-hati. Jika kamu melayani Allah, Allah akan melayani kamu. Jika kamu memuliakan Allah, Allah akan memuliakan kamu. Jika kamu mengagungkan Allah, Allah akan mengagungkan kamu. Dan jika kamu melupakan Allah, Allah tidak akan melupakan kamu, tapi Allah akan menjadikan kamu lupa pada dirimu sendiri. Itu bahasa Quran itu keren. Keren sekali. Jadi golongan yang pertama adalah yang dapat nikmat. Golongan yang kedua adalah yang dimurkai. Golongan yang tiga adalah ad-dolin, orang yang tersesat karena dia tidak tahu jalan. Nah, status semua manusia kebanyakan itu ad-dolin. Dia itu tersesat karena tidak tahu jalan. Begitu dia minta kepada Allah, ihdina syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalanmu yang lurus ya Allah. Maka Allah mengabulkan permohonannya. Maka dia ditunjukkan jalan lewat seorang guru yang mursyid. Maka kemudian dia dibimbing untuk meniti ke dalam diri, langsung naik kelas dari adolin menjadi al-mun'am alaihim, orang yang dapat nikmat. Nah, orang yang dapat nikmat itu persis seperti orang yang baru bangun tidur, antara sadar dan tidak sadar. Itu yang disebut dengan lulungu. Disitulah dia harus waspada. Makanya dia diharuskan memohon perlindungan kepada Allah. Kul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah dari subuh kesadaran ini. Ya Allah, berikan aku kekuatan agar aku tidak tidur lagi. Minta kekuatan.
Dan ketika kita meminta kekuatan pada semesta, semesta akan berikan kekuatan pada kita. Gak minta sih, malah minta kekuatan pada kebodohan pikiran. Setelah dibuka mata kalbu, berikutnya apa? Berkomunikasi pada pikiran yang sempitnya. Lalu pikiran menjadi setan baru. Karena setan itu tidak pernah membisik dari kejauhan, membisiknya lewat pikiran. Masa cuma begini? Apa iya? Nah, pada saat itu muncul pertanyaan, dijawab lagi oleh pikirannya sendiri. Maka setan bertanya pada setan. Jawabannya jawaban setan, dan pasti mengarahkan manusia pada setan. Itu yang terjadi. Digaraplah oleh pikiran buruknya. Bagaimana kesadaran bisa muncul di situ? Gak akan muncul. Lalu kemudian dia berpaling dari yang ditujukan tadi. Terus pertanyaan tadi, gimana hukumnya kalau dia berpaling? Bagaimana Allah terhadap dia? Jelas, jawaban saya sangat jelas. Allah tidak akan menghukumnya, tetapi dia akan dihukum oleh pilihannya sendiri. Jadi ibaratnya gini, sudah dialiri listrik rumah kita, lampu nyala. Besok-besok saya tidak suka nyala lampu, tolong dong PLN putusin aja, gelap-gelapan aja. Ya, namanya di kegelapan. Jadi manusia yang hidup dalam kegelapan itu persis seperti orang yang nyetir matanya ditutup. Kebayang gak? Coba ada orang yang nyetir mobil, nyetir motor, matanya ditutup, kebayang gak? Kebayang ya? Pertama, kalau nggak ditabrak, dia kan pasti nabrak, betul nggak? Dan kemungkinan untuk nabraknya banyak. Jadi jangan heran ya kalau dalam hidup banyak manusia yang nabrak aja terus. Iya. Main labrak aja kan? Betul nggak? Iya. Katanya kata si A, kamu katanya kurang cantik. Kurang ajar. Baru kurang cantik tuh. Kurang cantik, kurang aja dikit dari cantik, udah main labrak. Itu persis seperti orang yang mengendarai mobil dengan mata tertutup. Itulah kegelapan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih orang itu harus mengalami kegelapan? Biarkan saja. Dia nanti akan tahu dari pengalamannya gimana hidup dalam kegelapan. Apakah ketika seseorang itu berpaling dan memasuki kegelapan buruk? Buruk apa tidak? Tidak. Hati-hati. Tidak buruk. Karena lewat kegelapan dia akan diajarkan bagaimana pengalaman dia hidup dalam kegelapan. Maka suatu saat pasti dia akan mencari terang lagi. Ini udah tingkat tinggi nih bicara. Saya tidak berbicara dualitas lagi, berbicara evolusi. Saya tidak menganggap kegelapan sebagai buruk, tidak. Kegelapan itu hanya jalan untuk menuju cahaya. Ketika kita sudah di level ini, tauhid kita sudah keren. Kenapa? Karena kita tidak membenturkan lagi setan dengan Tuhan. Kan kebanyakan orang belajar agama selalu membenturkan setan dengan Tuhan. Jadi seakan-akan di semesta ini ada kekuasaan lain di luar kekuasaan Tuhan. Itu sudah syirik. Emang ada kekuasaan lain di luar kekuasaan Tuhan? Bukannya Tuhan meliputi semesta raya? Jadi yang ada itu cuma pernyataan seperti ini. Kehadiran cahaya atau ketidakhadiran cahaya. Cuman itu saja. Kehadiran cahaya itu yang disebut dengan terang. Ketidakhadiran cahaya disebut dengan kegelapan. Apakah di semesta ada kejahatan? Tidak ada. Yang ada adalah ketidakhadiran cahaya saja.
Dan kenapa orang harus mengalami pengalaman dalam ketidakhadiran cahaya? Biarkan dia mengalami sendiri. Ayo, apakah orang nganggur itu buruk? Tidak. Biarkan saja. Dia ngejalanin sendiri, merasakan sendiri. Gimana sih rasanya nganggur? Betul nggak? Betul nggak? Nah, setelah dia mengalami pengalaman tentang rasanya nganggur, kan timbul kebijaksanaan. Dan nganggur itulah yang membuat dia keluar dari pengangguran menjadi orang yang aktif bekerja. Apakah aktif bekerja baik? Baik apa tidak? Kan tidak ada baik buruk. Itu hanya evolusi kesadaran. Itu hanya soal pilihan. Dan ketika dia bekerja banyak uang, bisa menyantuni banyak orang, kan dia jadi bahagia. Betul nggak? Dan dia sendiri diajarkan dengan itu lewat semesta. Itu kebijaksanaan. Hati-hati, kebijaksanaan bisa muncul pada peristiwa yang disebut baik, pada peristiwa yang disebut buruk. Bagaimana merasakan penyatuan dengan alam-alam yang luar biasa, dengan alam-alam yang tinggi dialami. Dan saya mendengar begitu banyak sahabat-sahabat kita yang mengalami pengalaman itu. Termasuk ada sahabat kita yang sudah pergi meninggalkan kita, namanya Bunda Iin. Bahkan beliau mengalami mati suri 7 kali. Dan setiap mengalami pengalaman itu selalu diceritakan kepada saya. Yang luar biasa, yang berkesan dari pengalaman beliau itu tentang beliau merasa sudah berada di sebuah tempat yang sangat aman, nyaman. Tiba-tiba dia mendengar ada suara alunan seseorang baca ayat suci Al-Quran, dan beliau tahu yang dibaca itu surah Yasin. Setelah itu kemudian beliau mendapati seseorang yang menangis terseduh-seduh, dan ketika mendapati yang menangis itulah kemudian beliau memutuskan untuk kembali, lalu masuk lagi ke tubuh. Setelah 2,5 jam divonis mati. Dan apa yang diceritakan kepada saya, ternyata beliau mengenali orang yang membaca surah Yasin itu. Rupanya anak angkatnya yang sedang belajar Al-Quran, kemudian membacakan itu dengan penuh keikhlasan, dan ternyata sampai ke sana suaranya merdu. Dan beliau mengatakan orang-orang baca Quran kalaupun merdu di dunia tapi tidak ada keikhlasan, itu nggak nyampe ke sana merdu. Tapi orang-orang yang baca Qurannya terbata-bata tetapi keikhlasan, ternyata yang nyampe ke sana energinya lalu terasa menjadi merdu. Itu kesimpulan Bunda Iin yang disampaikan pada saya. Dan ternyata yang menangis terseduh-seduh itu adalah suaminya. Jadi karena mendengar tangisan suaminya, beliau pulang lagi, memutuskan untuk kembali. Padahal aku katanya sudah berada di tempat yang sangat enak, aku nggak mau balik lagi ke sini. Jadi lagi aku banyak sakit lagi katanya, karena beliau suka bergurau, jadi merasakan sakit lagi. Dan beliau sakitnya lama sekali. Nah, jadi sebetulnya saya tidak menyebut itu mati suri, tetapi itu adalah sebuah pengalaman spiritual, hadiah dari semesta di mana seseorang diperjalankan. Nah, tentu saja cara dia diperjalankan bergantung kepada apa yang dia jalankan dalam kehidupan ini. Termasuk ini pernah terjadi pada istri saya. Jadi waktu itu istri saya diponis oleh dokter mengalami penyakit tertentu dan sakitnya sangat luar biasa. Lalu saat itu tidak mau untuk dioperasi. Ya sudah, kalau nggak mau operasi berarti Allah semoga ngasih jalan yang berbeda. Lalu panjang ceritanya, pokoknya singkat cerita, ada orang yang ngasih kabar kalau penyakit seperti itu bagusnya ketemulah seseorang. Jadi orang itu ada di sana, di Cikalong. Ya sudah, saya menjalani aja dengan istri saya. Jadi sebelum sampai di lokasi itu, ya saya lihat istri saya terus saja meringis kesakitan dengan yang dideritanya. Dan saya sambil nyupir, saya pegang, saya pegang. Dan pada saat itu kemudian
waktu sholat asar tiba. Udah saya berhenti, saya pamitan. Waktu pamitan itu istri saya nggak merespon apa-apa. Saya pikir dia sedang tidur. Ya udah saya sholat. Setelah selesai sholat, saya ke mobil, kemudian istri saya menangis. Rupanya istri saya diperjalankan pada saat itu. Itu juga boleh disebut mati suri, tetapi apalah sih namanya, tapi itu sebuah perjalanan. Dan waktu itu diperjalankan menyusuri lorong cahaya. Dan pada saat menyusuri lorong cahaya itu, di sana itu ada satu gerbang, dan di sana itu ada tempat yang sangat indah menurut istri saya. Dan ingin masuk ke situ. Tapi saat ingin masuk ke situ, dia bertemu dengan dirinya sendiri. Jadi penjaganya itu dirinya sendiri. Karena mau mendesak masuk, kemudian ditendang. Saat ditendang ya kemudian, makanya istri saya masih ada sekarang. Apakah itu disebut mati suri? Yes, itu sebuah pengalaman. Tapi namanya apa? Saya tidak tahu. Jadi pengalaman itu ya, dan biasanya pengalaman tentang mati suri itu biasanya menyaksikan alam-alam tinggi, alam-alam luhur. Nah sekarang pertanyaan Ayah Wardi tadi ya, orang ini menceritakan melihat ini, melihat itu. Ya, sebetulnya Nabi Muhammad juga menceritakan dalam pengalaman Isra Mi'rajnya itu kan menyaksikan berbagai hal. Ya kan? Nah, itu perjalanan spiritual kalau menurut saya. Itu hadiah dari semesta tentang berbagai hal yang ditunjukkan. Nah, untuk apa? Jadi kalau kita diberi kesempatan untuk nganyang kapageto, menyaksikan peristiwa-peristiwa di dunia, di alam-alam yang semacam itu, kan sebetulnya pesan spiritualnya sederhana, supaya saat kembali ke kehidupan, kalau masih diberikan kehidupan, kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Kerinduan pada alam cahaya bisa jadi. Kemudian kewaspadaan dalam hidup, karena rupanya ya di alam-alam itu juga ditunjukkan tentang berbagai macam kesusahan hidup akibat dari karma yang dibangun oleh dirinya sendiri. Itu bisa jadi. Tapi prinsipnya siapapun yang diperjalankan dalam perjalanan itu hanya sedang diajarkan bagaimana untuk bisa hidup lebih baik. Itu cinta kasih Allah. Saya kira itu poinnya. Jadi banyak sekali orang yang mengalami pengalaman ini, dan itu adalah hadiah dari semesta untuk orang-orang yang khusus biasanya. Gitu. Terima kasih ya. Masih ada? Terima kasih Ayahanda. Oh, masih ada, silakan. Ada. Ini pertanyaan susah-susah. Ya, mohon izin ya Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar sampai saya berpikir sampai saat ini saya belum bisa ke arah sana. Dari pernyataan Ayah Guru di media mengenai satu hal dalam meniti ke dalam diri, kita menggunakan atau saya lupa lagi pernyataannya, menggunakan atau mencari rahasia di balik singkatan-singkatan ayat Quran, atau yang saya lebih kenal Ismun Jamil, seperti alif, lam, ro, ya, sin, seperti itu. Nah, saya mohon penjelasan, apakah dengan seperti itu kita lebih bisa meniti ke dalam diri? Karena sampai saat ini arti dari meniti ke dalam diri itu baru saya dapat tadi, yaitu mencari jalan atau mencari jalan keluar dari suatu permasalahan tadi. Oke, itu aja ya Guru. Terima kasih. Baik Pak Yunan. Kata-kata meniti ke dalam diri itu pengertiannya sangat luas. Fase awal meniti ke dalam diri, seperti tadi saya ungkapkan di awal, berkenaan dengan pertanyaan Bunda Cucu. Jadi mengenali diri kita siapa. Kan tadi, saya ini susah berubah, saya ini masih punya kebencian, saya ini masih punya sifat mudah marah, saya ini masih bebal, saya ini masih belum bisa menerima kenyataan,
saya ini masih lama untuk bisa memaafkan. Itu tahap awal meniti ke dalam diri. Itu tahap awal untuk tahu siapa diri kita. Pada level awal itu sudah meniti ke dalam diri. Ya. Karena dengan mengetahui siapa diri kita, kan kita mencari cara untuk mengubah diri kita supaya tidak seperti itu lagi. Nah, ketika kita mencari cara untuk mengubah, disitulah akan masuk lagi meniti ke dalam diri pada level yang lebih dalam. Sehingga pada puncaknya kita akan tahu, oh ternyata yang suka tersinggungan, yang suka marah, yang gampang terluka, yang sakit hatian, oh itu bukan diri saya rupanya. Kapan kesimpulan itu terjadi? Ketika kita sudah tahu diri saya yang sebenarnya bukan itu hanya pikiran saya, diri palsu saya, itu ego saya. Diri saya yang sebenarnya tidak terjebak lagi oleh hal yang semacam itu, karena diri saya yang sebenarnya adalah sumber asli saya, sumber kesadaran saya. Nah, untuk sampai pada kesimpulan itu dalam proses meniti ke dalam diri, tentu saja banyak sekali ya fase-fase yang harus dilakoni. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa kok di dalam Al-Quran itu banyak sekali ya bahasa-bahasa simbolik? Wah, mungkin itu maksudnya. Kalau kita lihat ada alif lam mim, ada alif lam ro, ada alif lam mim ro, macam-macam itu, macam-macam. Ada kaf ha ya ain shad, ada ha mim ain sin qaf, macam-macam. Tetapi kalau kita lihat modelnya hampir semua ayat setelah mengatakan huruf-huruf yang tadi itu yang kelihatan susah untuk dicerna, kok ujung-ujungnya alif lam mim zalikal kitab. Nah, hampir semua nih, kalau nanti silahkan diteliti, hampir semua surat Quran yang dimulai dengan teka-teki yang semacam itu, ayat keduanya pasti cerita kitab. Maka saya mengambil kesimpulan, jadi daripada kita menjelaskan satu huruf belum tentu benar, maka saya mengambil satu pernyataan yang lebih global lagi. Sebetulnya alif lam mim, alif lam ro dan sejenisnya itu berarti metode atau cara yang harus kita temukan untuk bisa ketemu dengan kitab kita sendiri. Karena setelah kalimat itu berikutnya selalu saja kitab. Tahu nggak? Yasin wal Qur'anil Hakim. Tuh, habis Yasin cerita kitab. Kitab yang penuh kebijaksanaan. Bacaan yang penuh dengan kebijaksanaan. Cuman kan kadang-kadang mohon maaf, kalau di Quran ada kata-kata Quran, langsung saja diterjemahkan Quran. Padahal Quran itu sendiri kan bahasa Arab. Dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi sebetulnya harusnya Quran itu diterjemahkan jadi qara'a, bacaan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi apa Yasin? Yasin itu metode sebetulnya, cara yang harus kita temukan, dan cara itu sangat rahasia bagi yang tidak tahu, tetapi menjadi tidak rahasia bagi yang tahu. Makanya itulah yang disebut dengan al-insanu syirri wa anna syirruhu. Kamu itu rahasia aku juga rahasia kamu. Karena bukan rahasia sebetulnya, saking pentingnya ini supaya tidak disalahgunakan, maka hanya diberikan pada orang-orang yang terpilih. Jadi Yasin itu sebetulnya metode untuk apa? Wal Qur'anil Hakim, agar kamu menemukan bacaan yang bijaksana. Apa sih bacaan bijaksana? Bacaan yang akan membawa kamu pada kebijaksanaan kamu sendiri. Sekarang tarik lagi kepada kehidupan. Tadi saya bilang kebijaksanaan dilahirkan lewat apa? Lewat apa?
Lewat pengalaman hidup kan. Pengalaman hidup kan ada dua, yang disukai, yang tidak disukai. Dua-duanya mengajarkan kebijaksanaan bagi orang yang sadar. Bisa jadi orang yang dianugerahi berbagai macam kenikmatan hidup, yang saya maksud kenikmatan itu adalah kesenangan yang bersifat duniawi, mohon maaf ya, mungkin kesenangan itu akan hanya melupakan dia tentang hakikat hidup. Tapi bisa jadi orang yang diberi kesusahan hidup malah justru menyadarkan dia. Dan saya yakin di kelas spiritual pasti ya peserta didiknya itu orang-orang yang sedang mengalami kesusahan hidup, yang sedang mengalami kesenangan hidup, keberlimpahan harta apalagi, tidak akan ada di kelas spiritual. Itulah nasib saya memang begitu. Guru spiritual itu selalu didatangi orang-orang yang bermasalah. Dan karena masalah itulah mereka diantarkan ke sini, bukan? Jadi sebetulnya masalah itu adalah berkah yang bisa mengantarkan seseorang menemukan kesadaran. Ya, makanya saya kemarin kan nulis, harta itu hanya bisa memberikan kesenangan. Tuhan maha lembut akan hadir kalau kitanya juga lembut. Jadi orang kasar mengundang Tuhan yang maha lembut nggak bisa, akan hadir. Jadi sebetulnya sholat dalam bahasa Arab itu artinya pelekatan, penyatuan. Penyatuan siapa? Penyatuan seorang hamba dengan Tuhannya. Saat menyatu seorang hamba dengan Tuhannya, disitulah yang disebut dengan jamaah secara hakikat. Jamaah itu di situ. Dan secara syariat yang namanya jamaah biasanya kita artikan sejumlah orang ya melaksanakan sholat secara itu jamaah juga. Itu syariat ya. Tapi alangkah ngerinya ya. Orangnya banyak di masjid. Tubuhnya banyak, tapi masing-masing orang sedang memikirkan urusannya sendiri-sendiri. Tidak ada satu orang pun yang menghadirkan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Lalu di mana letak jamaahnya? Yang namanya shaf di dalam Al-Quran, ya, shafan itu, shaf itu barisan. Rapatkan barisan supaya tidak ada celah. Kalbu kita mengingat yang selain Tuhan. Maka disitulah kusut terjadi. Jadi intisarinya sholat di mana? Di dalam Quran dikatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Oleh karena itu sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Intisarinya sholat adalah mengingat Tuhan. Loh, bagaimana dengan bacaan? Bacaan itu sarana komunikasi. Contoh, saya sedang bicara dengan siapa nih sekarang? Dengan ibu bapak kan? Tidak mungkin kan saya bicara di ruang kosong. Betul nggak? Bagaimana saya bisa berbicara komunikatif? Komunikatif itu dua arah loh. Namanya juga dialog, bukan monolog. Sholat itu dialog loh, bukan monolog. Dan monolog itu biasanya malah jadi nggak karu-karuan. Apa yang kita omongin orang juga nggak suka biasanya gitu. Tapi kalau dialog kan bisa ngerem. Makanya dialog itu biasanya jadi komunikatif, interaktif. Sholat itu bukan monolog, tapi dialog. Dialog antara siapa? Hamba dengan Tuhan. Tentu saja Tuhan tidak bisa dibatasi bahasanya dengan bacaan sholat. Dan hebatnya ketika kita tidak mengerti pun bacaan sholat, Tuhan itu udah mengerti bacaan kita. Apalagi ketika mengerti, itu lebih baik. Jadi oleh karena itu, yang pertama kalau mau sholat, kenali dulu yang mau kita sembah. Supaya kita bisa ingat pada beliau. Setelah beliau kita kenal, kan berarti ada dua arah. Lalu lantunkan bahasa dengan cara yang diajarkan Quran surat Al-A'raf tadi. Tadarruan wa khufyatan. Dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Jadi sebetulnya kalau menurut bahasa Quran, kalau sholat mau dipandang sebagai doa, doa itu yang bagus adalah yang tersembunyi. Yang tersembunyi berarti yang ada di batin. Terjawab? Oke. Jadi tadi kan ada kontradiksi yang dirasakan Ibu Sulis. Kontradiksinya apa?
Kalau bacaan dikeraskan, kemudian kok getaran-getarannya nggak enak kan gitu, nggak nyaman bagi jiwa. Tapi begitu bacanya disembunyikan, itu jadi kerasa, kimia tubuhnya berjalan, ada kenyamanan di situ. Mohon maaf ya untuk yang berbeda dengan penjelasan saya. Mari kita tidak usah memperuncing perbedaan. Ya, kita belajar saling menerima perbedaan. Karena pada akhirnya tingkat kenyamanan seseorang ketika sedang sholat itu yang akan mewujudkan tingkat perubahan kesadaran pada orang yang bersangkutan. Dan itu yang paling penting. Itu pertanyaan yang pertama ya. Masih ada 4 lagi toh? Kita minta yang lain dulu. Silakan yang lain dulu kalau mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guru, saya Damar mau nanya. Dalam surat Al-Kahfi itu ada ayat yang dimana menyebutkan mendirikan dinding-dinding yang roboh. Itu makna hakikatnya apa ya? Baik. Itu pertanyaannya? Ya. Aduh, susah sekali. Terima kasih, Ayah Guru. Yang bertanya namanya Damar. Damar itu kakaknya Lilin. Harusnya sudah bisa menerangi diri sendiri. Bagus, pertanyaannya bagus ya. Jadi itu di Quran surat Al-Kahfi ya. Di surat Al-Kahfi. Ya, itu adanya di Quran surat Al-Kahfi ayat 77. Itu cerita perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir sampai di suatu tempat, di suatu negeri. Dan hati-hati ya, kalau di Quran ada kata-kata negeri, bahasa Qurannya itu balad, kadang-kadang disebut juga kota. Ya, negeri yang dimaksud itu sebetulnya bukan negeri yang di luar. Kalau di Quran ada kata-kata negeri atau kota, itu sesungguhnya merujuk kepada sesuatu yang di dalam. Makanya ada kata-kata keluarlah kamu dari kampungmu dan melakukan perjalanan ke kota. Proses perjalanan ke kota itu namanya nyaba. Makanya dijelaskan dalam satu surat, namanya Quran surat Saba. Mungkin kalau di Jawa ya, perjalanan ke kota itu apa? Sobo. Hebat itu ya. Hebat ya, orang tua kita. Berjalan ke kota itu sobo. Ternyata di Quran ada Quran surat Saba. Dan ternyata Quran surat Saba itu menceritakan perjalanan ke kota. Tentu saja bukan kota yang ada di dunia ini. Perjalanan ke kota, kota itu kan identik dengan yang terang benderang. Identik dengan yang terang benderang. Kalau kota itu kan gedungnya tinggi-tinggi, betul nggak? Bajunya bagus-bagus, bajunya modis-modis, kan gitu? Orangnya cantik-cantik, betul nggak? Segala ada di kota, ya. Coba di kampung kadang-kadang ya mencari kelapa aja sekarang susah, karena setiap kelapa jatuh selalu dibawa ke kota. Pengen durian di kampung susah, karena durian sudah dibawa ke kota. Jadi kota itu mengidentikan sebuah tempat di mana segala sesuatu yang kita butuhkan ada di situ. Dan kampung itu menceritakan sebuah tempat di mana tidak semua kebutuhan yang kita butuhkan ada di situ. Makanya kalau orang ingin memenuhi kebutuhannya pergi ke kota. Itu negeri. Nah, pada saat melewati sebuah negeri, ya, kemudian mereka mendapati ada dinding yang mau roboh. Nah, ini cerita dinding roboh ini sebutnya bukan hanya di Al-Kahfi. Banyak sekali ayatnya. Banyak sekali ayatnya. Di Quran surat Al-Baqarah ada kata seperti ini. Itu di 250 ke atas itu ada pernyataan seperti ini di dalam Quran surat Al-Baqarah. Nanti bisa dicari. Pernyataannya seperti ini. Bagaimana caranya membangun kembali negeri yang telah hancur? Gitu. Lalu apa jawaban Allah? Ya, matikan saja orang itu selama 100 tahun. Dan negeri yang hancur itu akan bangkit lagi. Bayangkan coba. Pertanyaannya bagaimana menghidupkan negeri yang telah hancur. Tapi Allah bilang caranya
Matikan saja orang itu 100 tahun. Kan bingung ya. Nah tentu saja ini bukan cerita negeri yang di sana. Nah makanya negeri yang telah hancur itu sebetulnya adalah kolbu yang sudah kering kerontang, jiwa yang sudah merana akibat kekurangan nutrisi. Itu cerita negeri yang mau roboh. Jadi dinding yang mau roboh ditegakkan. Orang yang imannya mau hancur dibantu. Orang yang dalam kegelapan diterangi. Orang yang dalam kebingungan dicerahkan. Orang yang sedang ketakutan kemudian dikasih motivasi supaya berani. Itu maksudnya. Jadi sebetulnya ini satu rangkaian. Di dalam Quran surat Al-Kahfi itu pertama, simbolik pertama ya. Nabi Khidir itu kan melubangi perahu. Kemudian langkah yang kedua adalah membunuh anak. Dan yang ketiga adalah membangkitkan dinding yang mau roboh. Jadi sebetulnya itu satu kesatuan, tidak berdiri sendiri. Yang pertama kalau dinding kita ini roboh, iman kita mau roboh, iman kita ingin tegak berdiri, maka proses pertama lubangi perahu. Belajar melihat ke dalam diri kita sendiri. Yang kedua, bunuh anak kecil. Bunuhlah sifat kekanak-kanakan yang ada dalam dirimu. Makanya di Quran ada kata-kata banyak anak-anak kecil yang beruban. Maaf ya, ada yang beruban di sini? Di Quran, mohon maaf, di Quran ada kata-kata banyak anak-anak kecil yang beruban. Apa maknanya? Sudah ubanan, kalau ubanan itu secara fisik tua. Tetapi secara spiritual dia masih anak-anak. Mau sholat kalau ada surga. Mau sholat kan ditakut-takutin neraka. Itu anak-anak. Nah kalau kenapa Anda sholat? Karena saya butuh. Sudah ada need di sini. Kenapa butuh? Karena merasakan kenikmatannya. Habis sholat saya damai, habis sholat saya tenang, habis sholat saya jadi tambah sabar, habis sholat kemarahan saya berkurang, bukan hilang. Nah itu kan udah bagus. Tapi habis sholat tambah marah. Perhatikan ya, mohon maaf bukan merendahkan. Orang yang sholat baru di level menggugurkan kewajiban, dia hanya menghitung rakaat saja. Sholat tidak menjadi sarana untuk membuat dia ya terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Padahal sholat itu adalah sarana bukan tujuan. Coba baca ayatnya. Aqimis sholat inna sholat tanha anil fasa wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu sarana yang bisa mengantarkan Anda untuk tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sarana bukan tujuan. Buat apa ngitung rakaat sholat? Jangan dihitung rakaat sholatnya. Boleh rakaat sholatnya banyak, tidak masalah. Tapi yang paling penting, dampak apa sih dari sekian banyak rakaat yang kita lakukan? Kesadaran apa sih? Karena penyatuan dengan Tuhan, saya bilang tadi, itu adalah di kesadaran. Makanya Nabi Muhammad bertemu Tuhan juga di puncak kesadaran, namanya Sidrah Al-Muntaha di Quran. Jadi sebetulnya penyatuan dengan Tuhan itu bukan penyatuan jiwanya, jiwa kita juga bagian dari dirinya. Bukan pikiran kita, pikiran juga adalah kecerdasannya. Dan bukan tubuh kita, tubuh juga materi yang diciptakan olehnya. Yang akan menyatu dengan Tuhan adalah kesadaran jiwa, kesadaran pikiran, dan kesadaran tubuh. Makanya latihan kesadaran, itulah prosesnya. Jadi membangunkan dinding yang merubuh, itu artinya mendirikan kembali iman yang mau runtuh. Supaya negeri yang tadinya gelap, udah bercahaya, gelap gulita, bercahaya lagi. Itu namanya Madinah Al-Munawwarah. Dan ini tidak bisa dijelaskan, harus dialami. Sekali lagi, ini tidak bisa dijelaskan. Kalau Bapak Ibu mendapatkan jawaban-jawaban dari saya seperti ini, hati-hati. Ini baru memuaskan intelektual kita. Spiritual kita belum terpuaskan. Spiritual tidak mungkin dipuaskan oleh jawaban yang bersifat intelektual. Jadi oleh karena itu harus mengalami. Gimana caranya? Belajar. Ada bimbingan khusus untuk itu. Bisa dimengerti? Oke. Pertanyaannya makin bagus ya. Makin sulit nih kelihatannya. Makin sore ya. Masih ada pertanyaan? Masih, silakan.
Assalamualaikum Ayah Guru, saya Ovi. Saya mau menanyakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. membaca surat Yasin itu diperuntukkan untuk orang meninggal atau orang yang masih hidup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Yasin ya. Pertanyaannya berat-berat ya. Membaca surah Yasin itu untuk orang yang meninggal atau untuk orang yang masih hidup? Saya akan uraikan dulu Yasin sedikit, nanti jawab sendiri ya, untuk siapa. Kalau kita baca surah Yasin, Yasin itu surah yang ke-36. Kita mulai dari awalnya saja. Saya tidak mungkin membacakan surah Yasin dari awal sampai akhir. Tapi mungkin semua kita tahu. Yasin itu dimulai dengan Yasin. Yasin. Selanjutnya dipungkas dengan wa ilaihi turja'un. Biasanya saking seringnya dapat undangan baca Yasin, Yasin ini surat yang paling hafal ya. Karena Yasin biasanya identik dengan berkah. Atau kalau di kampung namanya berkat. Berkat itu brek-brek diangkat. Ya, kalau selesai baca surah Yasin biasanya pertama dapat makanan, yang kedua dapat amplop, yang ketiga dapat berkat. Gak peduli ngerti apa enggak ketika baca. Dan biasanya surah Yasin dibaca kapan saja biasanya. Kalau ada orang yang mau mati, biasanya dibacakan Yasin. Kalau ada orang yang sudah mati, juga dibacakan surah Yasin, ya. Dan yang membacakan pasti masih hidup kan? Lucunya yang membacakan yang masih hidup nggak sadar kalau Yasin itu sebetulnya untuk dia juga. Karena sudah niatnya untuk yang mati ya sudah nggak apa-apa. Karena saya pernah punya pengalaman, salah seorang jamaah kita, ya, yang pernah mengalami pengalaman mati suri selama 2 jam setengah. Beliau melaporkan kepada saya, ternyata saat beliau mati suri dan dianggap oleh keluarganya itu sudah mati beneran. Lalu keluarganya baca surah Yasin. Ternyata surah Yasin yang dibacakan itu menurut pengalaman beliau, ini menurut pengalaman beliau ya, jangan berdebat ya, menurut pengalaman beliau. Hati-hati, ini bukan soal benar salah, itu pengalaman spiritual beliau. Tentu saja karena beliau yang menceritakan, beliau yang mengalami. Kita tidak punya hak untuk menjustifikasi pengalaman orang lain. Hati-hati ya, karena kita kadang-kadang suka ini kegatelan. Biasanya kalau orang ngalamin gitu dikomentari, oh enggak mungkin, orang ngalamin, kamu enggak kok. Ini ngalamin nih mati surinya. Jadi kalau ingin ngalamin ya tentu saja mati suri dulu. Nah, dalam pengalaman mati surinya itu, beliau mengatakan kepada saya sudah berada di alam yang tentram, damai, di taman yang sangat luar biasa yang tidak bisa saya ceritakan karena tidak ada bandingannya dengan di sini. Tiba-tiba pertama saya mendengar ada alunan bacaan surah Yasin. Nah, ketika beliau itu sudah selesai mendengarkan suara itu tidak membuat beliau pengen pulang lagi ke sini, ke dunia, enggak. Tapi tiba-tiba beliau mendengar ada orang yang menangis. Ternyata yang menangis itu adalah suaminya. Suara suami yang menangis itu nyampe ke sana. Coba bayangkan. Ini fakta loh. Dan saya sangat menghormati beliau karena beliau juga ibu angkat saya. Dan beliau itu sangat jujur dalam perjalanan hidupnya. Jadi saya berani menyampaikan ini karena berasal dari sumber yang sangat bisa dipercaya. Karena selama saya menyatu dengan beliau tidak pernah bohong dalam perjalanan hidupnya. Jadi saya sangat percaya. Dan beliau mengatakan itu, suami yang nangis saja nyampe. Makanya Rasulullah mengatakan kalau ada orang yang meninggal jangan ditangisi. Harusnya kan diikhlaskan. Ya. Tangisan ada 2. Pertama ada tangisan keikhlasan juga menangis. Yang kedua ada tangisan kemelekatan karena tidak mau berpisah. Nah ini yang kayaknya yang menarik. Lalu tarikan ini terasa kepada beliau. Kayaknya saya disuruh pulang. Lalu balik lagi, udah 2 jam setengah. Mungkin yang baca surah Yasin tadi udah selesai.
Dan kemudian saat beliau mau masuk, padahal udah 7 kali, ini pengalaman mati suri yang ke-7, masih bingung juga masuknya, lupa lagi. Karena mati suri yang ke-6 udah lama. Jadi kemudian mau masuknya bingung katanya. Dari mana dulu? Nah, ternyata beliau mengatakan kepada saya, rupanya masuknya itu harus simetri. Jadi harus kepala gitu. Harus simetri. Jadi seperti pernah saya menunjukkan gambar itu. Ya, seperti itu. Baru bisa masuk. Tapi begitu masuk lagi, semua rasa yang di sana itu hilang saat memasuki tubuh ini. Dan kemudian beliau pertama masuk, yang ditegur adalah suaminya. Kenapa mas sampean nangisi saya? Padahal saya sudah di sana. Gitu. Nah, yang kedua, kemudian beliau penasaran. Berarti sadar kan? Ditanya, siapa yang bacakan Yasin? Rupanya yang bacakan Yasin itu anaknya. Padahal anaknya itu baru belajar Yasin, itu baru belajar baca yang ya panjang pendeknya nggak jelas lah.